Selamat pagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Simple Channel. Video kali ini saya pengen berbagi pengalaman seputar jarum skep. Komponen satu ini adalah part yang menurut saya itu komponen paling penting. Salah satu, bukan paling penting. Komponen salah satu yang paling penting dalam penyetingan karburator, karena jarum skep ini yang akan menentukan karakter karburator, karakter mesin, dan karakter si penunggang motornya. Nah, itu nanti karakternya jadi seperti apa, ini salah satu pengaruhnya dari jarum skep ini lur. Nah, tapi sebelum video saya lanjut, teman-teman bisa bantu like dan subscribe-nya agar saya sendiri juga lebih semangat untuk berbagi pengalaman seputar setting-setting karbu. Salah satu fungsi dari jarum skep ini sendiri itu adalah untuk mengatur masuknya bahan bakar ke ruang bakar lur. Ini nah, terutama itu untuk putaran menengahnya. Nah, ini komponen yang sangat dan paling berpengaruh pada putaran tengahnya lur. Nah, ini yang menentukan enak atau tidaknya motor ketika buat jalan langsam. Nah, jarum ini bekerjanya di 25% sampai 70%. Nah, itu. Nah, ini saya ambil beberapa jarum dengan berbagai kode. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya lur. Sebenarnya masih ada banyak lagi kode-kode jarum dan bentuk-bentuknya, tapi ini hanya untuk sampel saja karakter-karakter yang menentukan putaran tengahnya itu seperti apa. Nah, karena setiap motor atau mesin dengan berbagai spek pun itu akan berbeda nanti permintaannya si mesin dengan bahan bakar itu berbeda-beda. Nah, makanya diatur di jarum skep ini lur. Nah, jadi jarum skep itu bekerjanya di 25%. Nah, segini. Ini posisi motor langsam ya lur, sampai sekian. Nah, itu jarum skep bekerja. Nah, di titik inilah. Nah, di sini itu karakter jarum itu sangat menentukan enak atau tidaknya motor itu sendiri lur. Nah, dia di putaran bawah sama atas pun juga berpengaruh. Nah, tapi tidak begitu berpengaruh kayak seperti putaran menengahnya lur. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa jarum dengan berbagai profil seperti ini. Nah, J62G. Nah, ini biasanya karakter profil jarum seperti yang satu ini itu biasanya terdapat di bawaan-bawaan karbu PE, PWL itu seperti ini lur profilnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi profil
seperti ini itu biasanya sudah enak di motor-motor standar lur. Nah kalau teman-teman kok ketika beli karbu terus kemudian pasang terus belum ketemu enak, itu teman-teman bisa setting secara maksimal terlebih dahulu lur. Jangan langsung memvonis wah ini nggak enak, ini jarumnya nggak enak, sebelum teman-teman reset dari klip jarumnya ini satu persatu. Nah ini fungsi dari klip jarum ini fungsinya untuk mencari posisi yang paling enak untuk si motor. Nah jadi seperti itu, makanya saya sering sekali bales di kolom komentar itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama. Kok di putaran tengahnya nahan, kok di putaran tengahnya nyendat-nyendat dan lain sebagainya. Itu coba teman-teman bisa riset dulu klip jarumnya ini dari atas sampai paling bawah. Nah itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang hasilnya itu sudah maksimal tapi tetap tengahnya nggak ketemu, nah itu teman-teman baru cari referensi jarum yang lainnya seperti itu lur. Nah karakter profil seperti ini yang di sini gemuk, terus kemudian di tengahnya agak meruncing, terus sampai agak ke bawah dia lurus lancip rata. Nah ini karakter jarum seperti ini itu biasanya untuk bawahnya itu, untuk langsamnya untuk bawahannya putaran bawah itu enak, terus untuk langsamnya enak, dan ketika dari posisi langsam atau putaran tengah langsung dibetot itu biasanya mau lur, karena di sini langsung meruncing dan sampai sini kecil sampai bawah. Nah itu biasanya dari tengah langsung dibetot itu mau motornya itu. Nah ini yang saya maksud karakter jarum ini untuk motor-motor tipe standar ya lur. Nah itu terus ada jarum dengan kode F3345H. Nah ini saya juga baru pertama kali juga menemukan kode jarum ini lur. Nah ini settingannya itu dulu dari kinder karburator yang saya pasang di PEU Maremer kemarin. Nah ini karakternya seperti ini. Ini berbeda karakter dengan yang pertama tadi lur. Nah kalau yang kedua ini gemuknya merata sampai agak ke bawah setengah lebih lah. Nah setengah lebih baru di sini agak meruncing landai, terus baru dia kecil di agak bawah sini. Nah tipe jarum seperti ini itu biasanya dari bawah menengahnya itu nggak mau dibetot lur. Kalau dibetot dia putus jeda. Nah motornya kurang responsif. Tapi kalau untuk diurut dia enak lur. Nah, karena di sini jarumnya gemuk merata sampai tengah agak ke bawah ini. Nah, baru dia landai sampai ke bawah, baru meruncing di bawah. Nah ini kurang responsif. Tapi untuk mulur, untuk motor yang mulur atau diurut ini enak sekali lur. Langsamnya enak, tapi dari tengah
ke atas itu nggak mau dia kalau langsung dipedot. Maksudnya dari bawah sampai atasnya itu nggak mau dipedot seperti itu. Nah, terus lanjut lagi untuk jarum yang JJY, JJE. Nah, ini dua ini biasanya itu dipakai untuk PE, PWK itu bisa lur, atau PE dengan nozzle yang berbentuk seperti ini dengan nozzle PWK, PE dengan nozzle PWK itu biasanya pakai JJE, JJY itu bisa lur. Nah, kedua jarum ini lebih sering dipakai di karbu PWK untuk noken yang udah kem-keman lur. Nah, intinya untuk profil noken yang sudah racing atau sudah cam itu biasanya pakai ini, atau karbu PE yang nozzle-nya itu pakai PWK. Nah, itu karena jarum JJE, JJY ini lebih panjang dari jarum PE. Nah, ini jelas terlihat perbedaannya. Nah, ini karena main jet PWK sendiri kan bentuknya panjang ya lur. Nah, seperti ini, enggak seperti PE. Nah, dia kan pendek seperti ini. Tapi bukan berarti ini dipasang di karbu PE dengan nozzle standar PE itu nggak bisa, tetap bisa. Cuma nanti atasnya itu harus reset ulang seperti main jet. Itu harus reset ulang karena jarumnya lebih panjang. Nah, untuk tarikan atasnya nanti kan tetap setting ulang. Nah, seperti itu untuk JJY, JJE itu sering dipakai di karbu PE dengan nozzle dan main jet PWK, atau lebih sering juga di karbu-karbu PWK lur, dengan catatan noken cam atau sudah custom. Nah, kalau di motor 2 tak gimana mas? Bisa juga. Nah, nanti reset PJMJ nya lur. Nah, seperti itu. Karena kenapa kok saya bilang untuk noken cam itu karena ini profilnya agak kurus lur, agak kurus di bagian tengah sini. Bukan, dari atas itu sudah agak mengurus, sudah mulai meruncing dia, tapi landai. Nah, lekas meruncing dari atas ini. Nah, ini untuk JJE ini untuk kem-keman yang bisa dibilang agak ekstrim gitu ya lur. Kalau JJY ini yang semi harian itu bisa, tapi ini pun bisa juga, nanti tergantung si mesin motornya itu maunya seperti apa. Ini profilnya lebih kurus dari atas lur. Jadi dari tengahnya dia sudah mintanya itu bahan bakarnya lebih. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini polos, jarumnya polos. Nah, ini dari tengah ya, dari sini sampai ke bawah itu tipenya landai, merata runcingnya, itu enggak menukik, enggak ngerucut tajam langsung lurus di sini, kecil enggak. Ini landai di sini. Nah, jarum-jarum dengan karakter seperti ini, dengan profil seperti ini
Itu biasanya untuk motor yang dipakai buat harian langsam, nggak suka pedot-pedotan, itu cocok lur. Nah seperti ini, landai dari atas sampai ke ujung itu. Nah jadi seperti itu pengalaman setting jarum skep di karburator dengan berbagai macam karakter motor lur. Nah, ini hanya berbagi pengalaman sedikit dari karbu yang sering dipakai buat harian ya lur. Karena untuk tipe-tipe balap dan herek dan yang lebih ekstrim lagi itu nanti ada lagi, tapi karena saya sendiri juga hampir nggak pernah nyeting yang ekstrim-ekstrim seperti itu, jadi saya berbagi pengalaman apa yang saya dapat selama setting karbu-karbu semacam ini lur. Nah dan perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman sudah enggak pakai jarum standar bawaan karbu ya, ketika teman-teman sudah menggantinya dengan jarum yang lain, itu jangan berpikiran kalau klip itu di tengah itu selalu enak lur. Karena jarum yang sudah diganti dengan profil yang mungkin berbeda, karena profil jarum ini sangat-sangat terbatas pandangannya lur jika dilihat dengan kasat mata. Karena sepintas sama, diukur sama, tapi belum tentu dipasang di karbu itu terasa sama. Itu jadi berbeda. Nah jadi teman-teman ketika sudah menggantinya dengan jarum yang lain, itu lebih ke riset di klip jarumnya. Nah itu karena kadang nanti di agak bawah sedikit dia baru meruncing, ada yang agak di atas baru meruncing. Maksudnya seperti ini, ketika teman-teman klipnya itu di tengah kok nggak enak, maksudnya dibuka gas kok dia jeda atau mau mati atau mungkin malah susah hidupnya, itu bisa teman-teman turunkan lagi klip jarumnya. Ini mungkin motornya itu maunya di klip paling bawah dengan jarum yang baru, maksudnya yang udah nggak standar dari karbunya. Bisa juga di klip nomor 4, bisa juga di klip paling atas dan seterusnya lur. Jadi jangan dipakai buat patokan kalau di tengah itu selalu standar ketika jarum udah teman-teman ganti. Nah itulah pentingnya riset. Nah jadi teman-teman bisa riset karbu itu secara maksimal, karena setting karbu itu memang nggak mudah lur. Nah terlebih kalau kita belum paham setiap partnya dan cara kerja dan juga fungsinya, itu akan lebih susah lagi. Awal-awal dulu saya setting pun sama lur, setiap setting karbu nggak jadi itu hampir nyerah seperti itu. Tapi dengan belajar dan terbiasa setting karbu itu lama-lama nanti paham sendiri. Yang jelas jangan bosen bongkar pasang karbu, jangan bosen riset MC PJ jarum. Itu aja kuncinya kalau setting karbu, karena memang nggak semudah yang kita bayangin lur. Yang sudah paham aja kadang kok ini atasannya seperti ini, kok ini tengahnya seperti ini, itu juga masih kadang nggak langsung bisa memvonis oh ini ininya seperti itu. Mungkin
sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika penjelasan saya mungkin jauh dari kata jelas, mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar lur. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.